Ya, pemirsa, sidang polemik kita lanjutkan, skors dicabut. Kita memasuki segmen terakhir, Bang Latif, dan kita langsung saja ke Kang Dadang. Kita semua menunggu 9 Mei mendatang akan ada vonis terhadap kasus ini. Menurut Anda, putusan seperti apa yang akan paling fair yang dapat diterima semua pihak mengingat pluralitas yang terjadi di masyarakat? Saya husnudon. Jadi bangsa ini perlu orang-orang yang husnudon. Karena kita sudah lama seudon satu sama lain. Saya percaya bahwa hakim akan menggunakan kemerdekaan yudisialnya untuk memutuskan berdasarkan mempertimbangkan azas-azas keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Politik identitas itu tidak akan menjamin bahwa bangsa ini akan mengejar ketertinggalannya. Dan politik identitas itu hanya akan menenggelamkan bangsa ini ke dalam dasar kehinaan. Oleh karena itu, kita butuhkan keagamaan yang inklusif, yang toleran, yang satu sama lain saling bisa memahami. Tidak kemudian memanfaatkan SARA untuk kepentingan politik. Di sini kita haramkan pemimpin yang tidak seagama, di sebelah yang lain kita bolehkan. Kita tidak boleh begitu beragama. Kita harus beragama secara adil, dewasa, dan progresif. Saya kira demikian. Terima kasih. Pertanyaan yang sama ke Pak Hoir, kira-kira yang fair itu akan seperti apa? Yang fair itu yang equal, adil itu kesebandingan. Kalau si A melakukan perbuatan yang sama, dia dituntut 3 tahun. Tapi ketika Ahok, karena gubernur, karena dilindungi oleh politik, oleh rezim, dituntut 1 tahun. Ini tidak equal, tidak sebanding. Bicara keadilan itu equality, kesebandingan. Jadi ada rumusnya, jangan bicara adil-adil. Apa itu keadilan? Memakai teori apa keadilan kita? Satu. Yang kedua adalah saya yakin majelis hakim akan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan majelis hakim juga akan mempertimbangkan perasaan keagamaan umat Islam yang terluka. Majelis hakim juga akan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat sehingga karena jaksa telah melakukan ultra vires, maka saya yakin dan kita semua berharap majelis hakim akan menggunakan ultra petita, memutus lebih dari tuntutan jaksa. Karena jaksa telah melampaui kewenangannya. Itu yang kita harapkan. Demi apa? Demi masyarakat tumbuh kepercayaan kepada hukum. Kalau tidak equal, tidak sebanding, rasa kepercayaan terhadap hukum menurun, itu identik rasa ketidakpercayaan kepada negara, kepada rezim. Ini yang tidak kita inginkan. Sehingga hukum itu dibentuk, dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Salah logikanya. Jadi dalam hukum itu kalau menurut ahli, itu tidak ada orang bahkan. Hukum itu independen, sehingga tidak ada orang pun dia ada. Sehingga fiat justitia et perat mundus, walaupun langit akan runtuh, hukum harus tegak. Tidak melihat objeknya siapa? Tidak melihat. Kalau melihat objeknya dia gubernur, dia menteri, dia anggota DPR, bubarkan negara ini bukan negara hukum, tapi negara elit politik. Ada poin menarik mengenai equality. Saya pikir saya setuju perlu equality before the law. Tapi misalnya kita bandingkan saja apple to apple, ada beberapa kasus. Satu pemimpin kelompok yang juga dianggap menista berbagai hal sampai sekarang mangkir. Apakah equality before the law? Kenyataannya memang problem di Indonesia. Yang mana? Kelompok yang mana sebutkan? Kelompok yang FPI, mana? Habib Rizik dalam ya, berbagai kasus. Sampai sekarang mangkir juga tidak dipermasalahkan, misalnya Habib Rizik. Kedua, dibandingkan dengan Buniani, ya kan? Dengan Buniani, jangan disamakan prosesnya Habib Rizik diproses. Ya, diproses, tapi dia bisa laporannya lebih banyak, paling banyak dikriminalisasi Habib Rizik. Yang mulia Habib Rizik paling banyak dikriminalisasi. Jadi kalau satu kriminalisasi, kalau satu enggak. Loh, dia ada kok. Anda mau berdua sama saya, banyak dia ada. Dua-dua kriminalisasi. Penodaan terhadap penghinaan Pancasila, tidak ada Pancasila. Yang ada lambang negara. Satu diproses dengan gitu cepat, satu begitu lambat. Semua kriminalisasi, Kiai Khotot ditahan, kriminalisasi. Semua kriminalisasi dalam rangka ini untuk menjegal aksi bela Islam. Anda harus tahu itu. Itu bukan masalah bela Islam atau tidak. Sekarang sama-sama kriminalisasi. Sama saja anggap sama-sama dikriminalisasi. Bukan apa tidak apa, salah Anda. Salahnya di mana?
Anda kok menyamakan Ahok dengan Habib Rizik? Lah, ya Habib Rizik ini kriminalisasi. Oke, bedanya apa? Ahok yang memulai menggunakan kenapa yang penghinaan satu Maida. kriminalisasi, kenapa satu enggak? Bedanya apa, Pak? Loh, sama-sama diproses. Ya, sama-sama Habib diproses. Rizik Yang sudah satu tersangka. belum datang, satu sudah datang, Sudah diproses datang, hukum. ke Bandung datang, tersangka. Polda datang, Anda Oke, telat satu. baca, gagal paham. Oke, Kampret belang. oke. Ya. Oke. Ya, saya ke Bang Bonar dulu terakhir ini, Bang Bonar. Bagaimana kemudian supaya cooling down seperti Anda sebutkan tadi, tapi kita juga mau bahwa hukum harus ditegakkan. Iya, kalau saya juga katakan bahwa kita bersama-sama percayalah kepada hukum. Percaya pada hukum berarti kita percaya bahwa sistem peradilan berjalan. Ya. Dan kita percaya bahwa hakim akan mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan-keterangan saksi, Ya. dan juga berdasarkan keyakinan hati nurani dia. Hati nurani. Ya. Ya, apakah putusan dia memang akan memenuhi rasa keadilan masyarakat? Baik. Kita percayalah kepada hakim. Ya. Tapi sekali lagi dalam pertemuan ini, saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa sudah waktunya Undang-Undang Penodaan atas nama agama itu dihapuskan. Karena memang tidak sesuai lagi dengan demokrasi, hak asasi manusia dan pergaulan internasional. Kalau ada nanti terjadi seperti ini, hukum Di apa yang dunia kita pakai? internasional, seperti tadi katakan oleh Tobias tadi, ide, konsep, gagasan memang tidak bisa diadili, tidak bisa dibatasi. Tetapi kalau insult, itu sebabnya kenapa dalam deklarasi yang terbaru, religious defamation itu diganti menjadi religious incitement atau religious hatred. Jadi kalau ada terbukti bahwa itu dia menyebarkan kebencian, memprovokasi kekerasan, termasuk memberi sikap diskriminatif dan bahkan menihilkan seperti Ya. dilakukan oleh ISIS, itu baru adalah tindakan pidana. Ada pidana yang lain. Iya, tetapi kalau hanya sekedar Ya. dalam bentuk gagasan, ide, termasuk kritis terhadap teks-teks kitab suci, itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Baik. Itu yang kita harus jaga itu semua. Iya. Baik. Bang Latif, kita akhiri perbincangan polemik kita malam ini. Ya pemirsa, kita nantikan putusan sidang vonis pada 9 Mei mendatang. Kita tahu bahwa negara Indonesia negara hukum, untuk itu hakimlah yang berwenang untuk memutuskan suatu perkara. Kita tahu bahwa tidak mungkin suatu putusan memuaskan semua pihak, namun kita harus menghormati putusan tersebut. Kita Karena akhiri kita sidang bukan- polemik malam ini, sidang ditutup. Ya, terima kasih Bung Heri, Bung Hoir, terima kasih Pak Fikar. Oh, Pak Bonar, terima kasih Bung Tobias, Pak Taufik, Pak Darus. Juga terima kasih untuk mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, demikian polemik malam hari ini. Seperti kata Pak Hoir tadi, hukum harus tegak walaupun dunia langit akan runtuh. Untuk Indonesia yang lebih baik, Latif Sregar, pamit.